Oh, cerita si burung bayan dari Riau. Tersebutlah seorang lelaki pada zaman dahulu. Tidak jelas siapa namanya yang sesungguhnya. Hanya kerap ia dipanggil dengan panggilan si Penggetah. Sesuai nama panggilannya, pekerjaan sehari-hari lelaki itu adalah menangkap burung dengan getah. Ia piawai menggetah. Berbagai burung telah berhasil ditangkapnya. Burung-burung hasil tangkapannya itu kemudian dijualnya, dan hasil penjualan itu digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Si Penggetah berkeinginan menangkap burung bayan. Menurut kabar yang didengarnya, burung bayan itu pandai menirukan ucapan manusia, bahkan pandai pula berbicara layaknya manusia. Ia pun bersiap-siap menangkap burung incarannya itu dengan getah andalannya. Jika nanti aku berhasil mendapatkan burung bayan, aku akan mengurungnya dalam sangkar emas. Begitu janji si Penggetah pada dirinya sendiri. Si Penggetah meletakkan getah di kulit pohon untuk menjebak burung bayan. Tak terkirakan senangnya si Penggetah setelah jebakannya itu berhasil menjebak seekor burung bayan. Si Penggetah lantas membersihkan bulu-bulu burung bayan itu dari getah yang menempel padanya. Burung bayan itu lantas dimasukkan ke dalam sangkar dan yang terbuat dari kayu. Seraya memasukkan burung bayan itu ke dalam sangkar, si Penggetah berujar, "Sesungguhnya aku telah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka aku akan memasukkanmu ke dalam sangkar emas. Namun, aku sangat sulit melaksanakan janjiku itu karena kemiskinanku yang sangat." Secara tak terduga, burung bayan itu menukas ucapan si Penggetah. "Jika engkau memang menghendaki emas, tampunglah kotoranku. Percayalah, kotoranku itu kelak akan menjadi emas." Meski semula agak ragu-ragu, namun si Penggetah melaksanakan nasihat si burung bayan. Ia menampung kotoran si burung bayan. Keajaiban pun dialami si Penggetah ketika kotoran burung bayan yang dikumpulkannya itu berubah menjadi butiran-butiran emas. Si Penggetah lantas menjual butiran-butiran emas itu. Uang hasil penjualan itu dikumpulkannya setelah dirasa cukup jumlahnya. Si Penggetah menggunakan untuk memenuhi janjinya. Ia membeli sangkar burung yang terbuat dari emas. Burung bayan ajaib itu lantas dimasukkannya ke dalam sangkar emas. Berita adanya burung bayan ajaib yang dimiliki si Penggetah segera menyebar. Diketahui banyak orang, bahkan diketahui pula oleh sang raja yang memerintah wilayah tempat tinggal si Penggetah. Raja Helat namanya. Raja Helat terkenal kejam dan sewenang-wenang perilakunya. Sifat-sifatnya yang lain juga amat buruk. Ia kikir serta sangat rakus. Jika ia menghendaki sesuatu, sesuatu itu mesti harus dimilikinya. Meski sesuatu itu dimiliki orang lain, tidak segan-segan Raja Helat akan merampas dan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil paksa. Ketika Raja Helat mendengar adanya burung bayan ajaib di mana kotorannya akan berubah menjadi emas, Raja Helat langsung berniat memilikinya. Ia memanggil hulu balang kerajaannya yang bernama Bujang Selamat dan diperintahkannya untuk mengambil burung bayan itu dari si Penggetah. "Sebutkan jika aku menghendaki burung bayan itu. Jika si pemiliknya itu enggan menyerahkan burung bayan piaraannya, lakukan tindakan sesukamu, asalkan burung bayan itu dapat kumiliki." Bujang Selamat lantas berangkat menuju gubuk si Penggetah. Sesuai perintah Raja Helat, Bujang Selamat meminta agar si Penggetah menyerahkan burung bayan miliknya untuk Raja Helat. Sesungguhnya si Penggetah merasa tidak rela jika burung bayan miliknya diminta Raja Helat. Namun, ia takut mengungkapkan keberatannya itu. Ia tahu hukuman yang berat akan diterimanya. Jika ia berani menolak keinginan Raja Helat, ia pun memberikan usul. "Bagaimana jika kita tanyakan kepada burung bayan piaraanku ini, apakah ia bersedia dibawa ke istana atau tidak?" Bujang Selamat setuju dengan usul si Penggetah. "Wahai burung bayan," kata si Penggetah, "engkau tentu telah mendengar pembicaraan kami. Nah, sekarang jawablah, apakah engkau bersedia dibawa ke istana Raja Helat atau tidak?"
Burung Bayan menatap Bujang Selamat lekat-lekat sebelum menjawab. Bujang Selamat, jika Raja Helat mampu memenuhi syarat-syarat yang kuajukan, aku bersedia dibawa ke istana kerajaannya. Syarat apa yang kau kehendaki? Tanya Bujang Selamat. Syarat yang kuajukan terbilang mudah, kata Burung Bayan. Raja Helat hendaknya mendengarkan ceritaku. Sebelum ceritaku berakhir, aku tidak boleh berpindah pemilik. Sampaikan kepada Raja Helat syarat yang kuajukan ini. Jika Raja Helat bersedia, maka aku pun bersedia pula dibawa ke istana kerajaan. Raja Helat menyatakan kesediaannya memenuhi syarat yang diajukan Burung Bayan, seperti yang dijelaskan Bujang Selamat. Menurutnya itu syarat yang mudah. Burung Bayan lantas dibawa ke istana kerajaan. Di hadapan Raja Helat dan juga keluarganya, Burung Bayan mulai bercerita. Sangat menarik ternyata cerita yang disampaikan si Burung Bayan. Raja Helat dan keluarganya yang mendengar cerita itu benar-benar terpukau dan menghendaki si Burung Bayan menyelesaikan ceritanya. Mendengar permintaan itu, si Burung Bayan kembali mengajukan syarat. Hendaklah Paduka membayar cerita hamba itu dengan segantang emas murni, makanan dan juga minuman. Segantang emas murni? Bola mata Raja Helat membesar. Aku harus membayar ceritamu itu dengan segantang emas murni, makanan dan juga minuman untukmu. Benar, jawab si Burung Bayan. Sesuai perjanjian kita sebelumnya, jika hamba belum selesai bercerita, maka hamba tidak boleh berpindah pemilik. Paduka tetap menjadi pemilik hamba. Raja Helat terpaksa memenuhi permintaan si Burung Bayan. Segantang emas memang jumlah yang sangat banyak bagi kebanyakan rakyat, namun tidak bagi dirinya. Gudang kerajaannya sangat banyak menyimpan emas, juga makanan dan minuman. Semuanya itu dikumpulkan dan ditimbunnya untuk dirinya dan keluarganya. Sama sekali tidak pernah diberikannya untuk kesejahteraan rakyat yang kebanyakan miskin. Menurutnya pula, emas murni, makanan dan minuman simpanannya itu tidak akan habis untuk membayar cerita si Burung Bayan. Maka Raja Helat pun menyetujui permintaan si Burung Bayan. Si Burung Bayan benar-benar cerdik. Ceritanya tidak hanya menarik, namun juga panjang dan terus bersambung. Raja Helat dan keluarganya senantiasa menunggu kelanjutan cerita si Burung Bayan. Setiap kali selesai satu bagian cerita yang disampaikannya, si Burung Bayan meminta bayaran segantang emas murni, makanan dan minuman. Raja Helat memenuhi permintaannya. Karena cerita itu terus bersambung hingga berminggu-minggu, kemudian cerita itu belum selesai. Telah berpuluh-puluh gantang emas murni diberikan Raja Helat untuk si Burung Bayan. Juga banyak makanan serta minuman. Si Burung Bayan lantas membagikan emas murni, makanan dan juga minuman kepada rakyat banyak melalui si penggetah. Tanpa disadari Raja Helat, gudang penyimpanan kekayaannya kian menipis isi emas, makanan dan minumannya. Akhirnya habislah semua simpanan emas, makanan dan minuman yang dimiliki Raja Helat. Raja Helat tidak lagi berharta. Rakyat akhirnya mengetahui perilakunya yang buruk, yang suka menumpuk dan menimbun kekayaan untuk pribadinya sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang marah akhirnya bersatu padu dengan prajurit dan hulu balang kerajaan. Mereka bersepakat untuk menurunkan Raja Helat dari tahtanya. Rakyat, prajurit, dan hulu balang kerajaan sepakat pula kemudian untuk mengangkat si penggetah menjadi raja baru menggantikan Raja Helat. Bertahtalah si penggetah selaku raja. Ia mengangkat si Burung Bayan menjadi penasehat kerajaan. Karena saran dan nasihat si Burung Bayan, si penggetah menjalankan pemerintahannya dengan baik. Kesejahteraan rakyat senantiasa dipikirkannya dan ia tidak pernah menumpuk kekayaan seperti yang dilakukan Raja Helat. Segenap rakyat kerajaan dapat hidup tenang, damai dan sejahtera dalam pemerintahan si penggetah. Sementara si penggetah pun hidup berbahagia bersama si Burung Bayan yang tetap ditunjuknya selaku penasehat kerajaannya. Pesan moral dari cerita ini adalah kekejaman dan keserakahan penguasa akan ditumbangkan oleh kekuatan orang-orang yang dipimpin sang penguasa. Hanyalah penguasa yang senantiasa memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya saja yang akan dicintai oleh rakyatnya. Salam
Oi.